wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansah dari kelas akuntansi reguler Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Di sini saya akan menyampaikan tugas akhir semester terkait tentang pertanyaan dan jawaban ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Haji Sunarto, SE, MSI. Yang pertama, sebutkan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Ada 6 prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu 1. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. 2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. 4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. 5. Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Dan yang keenam, seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari penentuan di akhirat nanti. Sebutkan karakteristik sistem ekonomi Islam. Karakteristik sistem ekonomi Islam yaitu 1. Mendialektikkan nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. 2. Kebebasan berekonomi dan tidak menafikan intervensi negara. 3. Dualisme kepemilikan atau Allah pemilik hakiki dan harta kekayaan hanya titipan. 4. Menjaga kemaslahatan individu dan kemaslahatan bersama. Dan kelima, menghindari transaksi ribawi dan menjadikan uang sebagai medium of exchange, bukan. Pertanyaan ketiga. Apakah sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang sama sekali baru? Jelaskan. Teori ekonomi Islam sebenarnya bukan ilmu baru atau sesuatu yang diturunkan secara mendasar dari teori ekonomi yang ada sekarang. Sejarah membuktikan para pemikir Islam merupakan penemu atau peletak dasar semua bidang ilmu. Para ekonom Muslim sendiri mengakui mereka banyak membaca dan dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Aristoteles pada 367 sampai 322 sebelum Masehi sebagai filsuf yang banyak menulis masalah ekonomi. Namun, mereka tetap menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai rujukan utama dalam menulis teori-teori ekonomi Islam. Beberapa institusi ekonomi yang ditiru oleh Barat dari dunia Islam antara lain Syirkah atau Serikat Dagang, Suftaja, Hiwala, Darut Tiraz di Spanyol, Sisilia, Palermo, dan Mauna, sejenis private bank, dikenal di Barat sebagai Mauna. Bahkan buku The Wealth of Nations karya Adam Smith pada 1776 Masehi diduga banyak mendapat inspirasi dari buku Al-Amwalnya Abu Ubaid pada 838 Masehi. Pertanyaan keempat. Jelaskan sejarah perkembangan pemikiran dan praktek ekonomi Islam sejak zaman Rasulullah. Pemikiran dan praktek ekonomi Islam sejak zaman Rasulullah hingga pada masa sekarang. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum, politik, juga masalah perniagaan atau ekonomi. Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW. Karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan masyarakat yang harus diperhatikan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW dijadikan pedoman oleh para khalifah sebagai penggantinya dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Quran dan Al-Hadis digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah, juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara. Pertanyaan kelima. Transaksi apa sajakah yang termasuk dalam aktivitas ekonomi Islam? Islam telah mengatur bahwa dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh kaum muslimin harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, yaitu bersikap fair, jujur, dan adil terhadap orang lain. Prinsip-prinsip hukum yang pokok ditetapkan atas 4 transaksi utama, yaitu 1. Penjualan merupakan pemindahan kepemilikan atau sekumpulan properti dengan mendapatkan sejumlah uang. 2. Sewa merupakan pemindahan hak untuk menggunakan properti dengan menggunakan sejumlah uang atau pemindahan manfaat. 3. Hadiah atau hibah
merupakan pemindahan sekumpulan properti tanpa alasan apa-apa. Dan keempat, pinjaman merupakan pemindahan hak penggunaan properti tanpa alasan apa-apa. 6. Jelaskan pengertian dan tujuan kebijakan fiskal dalam konsep Islam. Dalam konsep Islam, kebijakan fiskal memiliki arti yang sangat penting dan merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, yakni meningkatkan sisi kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemertaan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi. Pertanyaan ke-7. Jelaskan prinsip-prinsip kebijakan moneter dalam konsep Islam. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. 1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah, dan Allah lah pemilik yang absolut. Kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tapi bukan pemilik yang sebenarnya. 3. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. 4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. 5. Kekayaan harus diputar. 6. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan. Yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Pertanyaan ke-8. Bagaimana pandangan syariah terhadap ekonomi konvensional? Ekonomi syariah dibangun atas dasar ajaran Islam yang bersumber Al-Quran maupun As-Sunnah. Sedangkan ekonomi konvensional dibangun atas dasar pemikiran yang bersumber pada filsafat materialistis, baik dari kelompok kapitalis maupun dari kelompok sosialis. Dari aspek ini, sudah terlihat jelas perbedaan yang mencolok antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah mempunyai dimensi uluhiyah atau ketuhanan, karena bersumber utama ekonomi syariah yaitu Al-Quran, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi konvensional tidak mempunyai nilai uluhiyah karena kerangka dasarnya dibangun atas dasar nilai yang bersifat positivis dan materialistis. Bangunan ekonomi syariah didasarkan pada nilai-nilai normatif yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah, sehingga kerangka teori yang dibangun oleh ekonomi syariah harus sesuai dengan ajaran. Pertanyaan ke-9. Apakah perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah? Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank syariah, sistem bagi hasil atau bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan cara yang bersih dari riba. Pertanyaan ke-10. Apa itu Baitul Mal wat Tamwil? Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam atau keselamatan, perintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.